Menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada peta konsep, ini ada 4 garis besarnya yang bakal Ibu bahas. Yang pertama itu ada pengaruh masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, teori masuknya agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan yang keempat, silang budaya masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada pengaruh masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, agama Islam tidak masuk bersamaan ke Indonesia. Nah, proses masuknya Islam di Indonesia itu bersamaannya dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Muslim. Di antaranya itu ada yang dari Asia Barat dan Asia Selatan, khususnya itu dari Arab, Gujarat, dan Persia. Nah, jumlah penganut agama Islam semakin berkembang dengan melemahnya juga kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu yang kedua, ada agama Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Nah, para penyebar agama Islam memilih berbagai jalur atau berbagai unsur lokal untuk menyebarkan agama Islam karena pada saat itu masyarakat Indonesia itu masih dalam masa transisi dari Hindu-Buddha ke Islam. Jadi harus melalui pendekatan yang pelan-pelan. Lalu di sini ada beberapa alasan mengapa sih Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama itu syarat masuk agama Islam itu mudah, karena seseorang telah dianggap Islam bila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu yang kedua, agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat, faktor politik juga mempengaruhi pelancaran penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha terbesar pada waktu itu, Sriwijaya dan Majapahit. Lalu di sini teori masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Nah, menurut Snokhugroch, seorang ilmuwan Belanda, berpendapat teori ini meyakini Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Nah, para kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan masyarakat sekitar. Nah, teori ini itu didukung dengan adanya bukti penemuan batu nisan Samudra Pasai Malik asalnya pada tahun 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ditemui di Gresik itu mempunyai kesamaan dengan batu nisan yang ada di Cambai, India. Lalu yang kedua ada teori Persia. Nah, menurut Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia, menyatakan bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia pada abad ke-13 Masehi. Nah, tradisi dan kebudayaan Islam di Nusantara memiliki kesamaan dengan Persia. Nah, teori ini itu didukung dengan adanya kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Karena pada waktu itu pedagang Muslim khususnya itu masih sering menggunakan tulisan Arab walaupun dia menyebarkan agama Islamnya di Indonesia. Lalu di sini ada teori Mekah atau bisa dibilang itu teori Arab. Nah, teori Mekah ini masuknya Islam di Indonesia berlangsung pada abad ke-7 Masehi. Nah, para pedagang Arab menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Nah, pada waktu itu pedagang-pedagang khususnya dari Mekah itu tidak langsung meninggalkan Indonesia. Biasanya mereka itu menetap di daerah situ dan membentuk satu perkampungan, dan setelah mereka membentuk satu perkampungan, biasanya mereka itu melakukan dakwah atau penyebaran agama Islam ke masyarakat lainnya. Nah, teori ini didukung dengan adanya bukti pada abad ke-7 atau tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab. Dengan pertimbangan bahwa seorang pedagang Arab telah menetap di situ. Lalu yang kedua adanya penggunaan gelar Al-Malik. Nah, biasanya Al-Malik itu digunakan oleh raja-raja di Sumatera. Nah, biasanya Al-Malik itu hanya lazim ditemuin di Mekah atau Arab. Nah, sebenarnya teori ini itu dari keempat teori ini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dan nggak ada kemutlakannya gitu. Nah, menurut Azumardi Azra, sesungguhnya kedatangan Islam di Indonesia datang dengan kompleksitas. Artinya, tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, atau tidak dalam waktu yang bersamaan.
Yang selanjutnya itu ada cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Kan tadi Ibu udah ngejelasin itu perdagangan terus ya. Tapi bukan hanya perdagangan aja yang menyebarkan agama Islam. Nah, itu bisa melalui jalur perkawinan, pendidikan, kesenian, dan politik. Di sini perdagangan. Nah, saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Nah, sekitar abad ke-7 sampai ke-16 Masehi, lalu lintas perdagangan di Nusantara itu sedang ramai-ramainya, khususnya itu di Selat Malaka. Nah, itu Selat Malaka itu adalah jalur utama pedagang untuk singgah di Nusantara pada waktu itu. Nah, dalam agama Islam, siapapun boleh menyebarkan agama Islam. Nah, dengan kemudahan ini, para pedagang itu melihat peluang untuk bisa menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, pada jalur perdagangan ini juga, hampir semua kelompok itu terlibat dalamnya. Khususnya itu ada birokrat, bangsawan, masyarakat biasa, itu mereka tumpah ruah di sana. Jadi para pedagang Muslim yang menyebarkan agama Islam itu bisa dengan mudah menyebarkan agamanya. Lalu, yang kedua itu ada perkawinan. Nah, tahap perkawinan ini merupakan tahap kelanjutan dari tahap perdagangan tadi. Karena sesungguhnya banyak dari pedagang Muslim ini yang menetap di daerah situ. Nah, yang menariknya lagi, pedagang Muslim asing pada saat itu dianggap sebagai kalangan terpandang dan berpendidikan karena kedudukannya membuat wanita pribumi tertarik. Nah, sebelum menikah dengan wanita pribumi, biasanya seseorang wanita pribumi itu harus terlebih dahulu menjadi seorang Muslim karena pada saat itu menikah beda agama itu tidak diperbolehkan. Nah, penyebaran agama Islam melalui perkawinan ini itu uh, berjalan sangat lancar dan natural karena secara otomatis mereka akan mempunyai keturunan yang biasanya keturunan itu akan mengikuti agama dari orang tuanya. Lalu di sini itu ada jalur pendidikan. Nah, para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan kebudayaan. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Nah, dari para santri-santrinya ini, agama Islam itu disosialisasikan kepada masyarakat umum. Karena pada waktu itu, pendidikan itu bukan menjadi hal yang utama. Jadi kalau orang yang mengenyam pendidikan itu hanya orang-orang yang beruntung saja. Jadi mereka bisa mendengar agama Islam itu dari santri-santrinya yang mengenyam pendidikan di pesantren. Lalu ada jalur kesenian. Nah, penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu ada seni bangunan, seni pahat, seni ukir, musik, sastra, dan lain-lainnya. Nah, yang paling terkenal itu ada wayang dan musik. Nah, penyebaran agama Islam melalui seni itu yang paling terkenal itu ada dari Wali Songo, khususnya itu Sunan Kalijaga, karena Sunan Kalijaga ini adalah salah satu wali yang aktif menyebarkan agama Islam melalui jalur kesenian, khususnya wayang kulit. Nah, pada waktu itu Sunan Kalijaga ini menceritakan cerita tentang Mahabharata dan Ramayana, tapi dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya agar masyarakat luas mengenal Islam seperti apa. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karena Islam itu masih awam dan masyarakat Indonesia itu masih dalam tahap transisi. Nah, kalau dalam seni musik juga ada dari Wali Songo, yaitu Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini menyebarkan agama Islam itu melalui musik, dan musik yang sampai terkenal saat ini itu ada yang judulnya itu Tombo Ati. Lalu, yang terakhir itu ada jalur politik. Nah, kekuasaan raja memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyatnya akan mengikutinya. Kan suatu kekuasaan raja itu dilihat itu dari luas wilayahnya. Nah, jika seorang raja memilih keputusan A, secara otomatis rakyatnya pun akan mengikutinya. Nah, contohnya di sini itu ada dari Kesultanan Demak yang mengirim pasukannya di bawah Fathahillah untuk menduduki wilayah Jawa dan menyebarkan agama Islam. Istilahnya itu kalau zaman sekarang itu menyelam sambil minum air gitu ya. Jadi berperang tapi menyebarkan agama Islam juga. Lalu di sini ada silang budayanya masuk agama Islam di Indonesia. Nah, perkembangan budaya Islam di Indonesia itu
telah menambah hasanah kebudayaan lokal. Tapi karena kebudayaan Indonesia telah ada, maksudnya ada dari dulu dan masih dijunjung tinggi, kebudayaan Islam itu tidak tergantikan gitu ya. Nah, dengan demikian itu bisa dibilang itu akulturasi. Akulturasi itu percampuran budaya antara budaya satu dengan budaya lain, tapi tidak meninggalkan budaya yang lama. Nah, di sini itu ada salah satu contoh bentuk akulturasi agama Islam dengan kebudayaan lain. Di sini itu ada seni bangunan. Nah, seni arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam di Indonesia itu terutama itu ada masjid, menara, serta makam. Nah, ini itu Ibu ambil contohnya itu yang paling terkenal dan ada sampai saat ini, itu ada Masjid Menara Kudus. Di situ tuh terlihat ada dua bangunan yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang pertama itu kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu. Lalu kesenian. Nah, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Contohnya tadi yang udah saya sampaikan, wayang kulit. Nah, di sini juga ada debus. Nah, debus ini tuh tarian yang puncak acaranya itu penarinya menusukkan benda-benda tajam, tapi sebelumnya penarinya itu sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan. Saya mau tanya, Bu. Iya, apa, Bayu? Apakah dalam proses masuknya Islam ke Nusantara ini maksudnya terdapat perlawanan dari kerajaan Hindu-Buddha yang sudah lama ada di Nusantara sebelumnya, Bu? Kan yang Ibu sampaikan tadi juga, kan Islam itu masuk itu berbarengan juga dengan keruntuhannya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Apalagi kerajaan Hindu-Buddha yang besar itu kan di Indonesia itu sebelumnya itu Sriwijaya, Majapahit. Nah, itu tuh berbarengan karena kerajaan Hindu-Buddha pada waktu itu juga hancur, runtuh, maksudnya kayak kemunduran gitu ya. Nah, Islam juga masuk. Jadi kalau ada perlawanan apa tidak sih? Sepertinya tidak, karena Islam itu masuk bersamanya dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha seperti itu. Ini masuk ke agama Islam di Indonesia ini identik dengan agama yang kita anut ya. Ya, baik. Tadi ada teori masuknya Islam, ada ditanyakan bagaimana proses Islam melalui jalur perdagangan, pernikahan, udah paham? Paham, Bu. Oke, kemudian tadi terakhir adalah akulturasi percampuran kebudayaan Hindu dan Buddha. Akulturasi adalah bercampurnya agama Hindu dan Buddha dengan Islam, tapi tidak merubah agama yang sudah ada. Tadi udah dijelaskan kayak misalnya contohnya Menara Kudus. Jadi berdampingan.